Kalau di minibus di elok misalnya masih. Iya masih, di elok betul. kan samar-samar. Apa sih gitu kan? Tiba-tiba di belakang kan nggak clear lah. Itu di dalam mobil tertutup kan maksudnya. Iya. Ini apalagi mobil bak terbuka. Sangat tidak mungkin bisa mendengar pembicaraan orang di belakang. Betul. Tuh ya nggak ketemu jawabannya. Ya mungkin kalau kita tonton lebih ini juga mungkin ada aja kan yang ini nih. Beberapa kali nyari itu. Iya. Nyari celah. Bukan celah-celahnya gitu. Itu. Dan terkait tokoh Butejo juga tadi yang disampaikan Kang Edeng terkait gayanya yang terlalu teatrikal dan lain sebagainya, itu juga saya menemukan terlihat mimikal banget, tapi saya juga kadang memahami karena ini kan dia mungkin terjebak dengan karakter yang menurut saudaranya ini harus komedi nih. Nah komedi kan kalau orang nggak ini kan kebiasaan dengan gaya-gaya slapstick gitu loh, gaya-gaya yang menunjukkan gestur-gesturnya dilebih-lebihkan gitu. Saya pahami, ini makanya itu kenapa dia mamerinnya gini banget, terus kemudian senyumnya yang berlebihan dan untuk medium film kan itu kelihatan banget kan. Nah itu loh, paling itu. Terus kemudian terkait apa lagi ya? Ini sih ini langsung nabrak ke ini aja ya, ke terkait tanggapan netizen itu loh. Karena saya juga agak-agak lucu, maksudnya di samping banyak yang muji gini-gini, terus ada yang mengatakan hujatan terkait itu melanggengkan stereotip perempuan yang begitu-begitu, yang doyan gibah dan sebagainya. Padahal nggak begitu. Iya begitu. Karena ini sih dan terkait ini apa sih manfaatnya dan pesan moralnya gitu. Karena menurut saya amanat. Iya gitu loh. Karena kita ini kok sebagai pelaku seni itu tuh sekarang nih seolah-olah kayak kesenian tuh harus jadi standar moral gitu loh, harus ada. Karena ya kita misalnya kemana lah pasti ada sesi tanya jawab atau apa dengan pelaku seninya, pasti ini pesan moralnya apa. Nggak cuma karya seni ya, mungkin sastra mungkin gitu kan juga, itu juga udah lumrah banget, apa sih pesan moralnya itulah. Nah itu penonton kita khususnya Indonesia tuh masih gitu loh, masih menganggap bahwa karya seni maupun karya sastra itu sebagai standar moralitas gitu. Nah itu terus itu tadi kenapa film ini diangkat melalui perempuan yang gibah-gibahan emak-emak gitu, karena film ini sendiri kan juga meskipun fiksi, dia kan produk kebudayaan yang yang dia tuh mencerminkan realitas sosial yang memang real gitu kan. Kita kan realnya juga seperti itu, maksudnya ibu-ibu ya yang kita tahu ya seperti itu kan, doyan gibah dan sebagainya. Iya gitu loh kan. Jadi aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sih yang agak lucu dari beberapa komentar netizen. Dan terkait ini juga saya juga agak mengejutkan ketika endingnya itu, tak pikir itu bakal kalau kita bandingkan ke film-film atau sinetron di TV itu kan banyak tuh kan yang main karakternya tuh ibu-ibu yang gibah itu kan, itu udah nggak asing ya. Tapi tuh biasanya itu yang digosipin itu ternyata nggak begini, ternyata baik, ternyata begini. Nah ini kan yang agak mengejutkan. Tak pikir tuh Dian juga, Dian ternyata orangnya bener nih nggak gini. Nah ini kan ternyata Diannya juga, ternyata bener ya, iya juga ya. Ternyata bener yang dia omongin. Iya, ternyata bener. Dan nah ini loh, ya sih, agak mengejutkan gitu loh. Menarik. Iya menarik. Ya itu sih paling. Tidak membantah realitas zaman juga. Iya bener. Tidak menolak itu. Tidak melakukan semacam, karena ini bukan nggak perlu juga ada antitesis sebenarnya. Benar. Karena ini kita tidak sedang berbicara baik buruk. Betul. Berbicara apa yang berlangsung dalam film konteks masyarakat. Iya, kemasyarakatan hari ini, betul. Ya apa adanya. Kalau kita nanya mempersoalkan nilai edukasinya di mana? Kalau yang nanya begitu. Rata-rata yang membantah itu yang suka gibah. Iya.
dan takut ini moralnya rusak kayak gitu kan. Nanti gimana kalau anak-anak saya ikutan kayak gitu? Iya, gitu kan. Bagi yang tidak suka gibah mah, woles aja, biasa-biasa aja. Jadi nggak terpengaruh oleh itu. Gitu. Iya betul. Karena mungkin sudut pandang yang berbeda ya. Saya justru melihat satu dari soal nguri-nguri kebudayaan itu dengan tradisi tilik, kemudian bagaimana acting orang per orangnya, apa acting tokoh utamanya, misalnya yang saya sorot itu, apa Pak Kru? Kemudian ini juga bagian dari sikap kreatornya, sikap sutradara, sikap kru secara keseluruhan, sikap misalnya pemerintah Jogja. Gitu kan, yang memberikan ruang, memberikan fasilitas terhadap kru film itu, gitu kan. Dan yang pada mulanya mungkin juga mereka tidak cukup diberi peluang ya, karena tahun 2018 ke sini kan cukup lama ya. Itu jadi tidak langsung booming, tidak langsung melejit. Saya tonton terakhir aja sudah penonton di salah satu channelnya itu di Rafa Channel. Sudah 21 juta. 21 juta. Rekor betul itu. Kita penduduk ada berapa? Film kita yang lain yang Dilan aja kalah. Iya. Dilan aja kalah. Artinya apa? Orang suka kok dengan gibah sebenarnya. Iya. Kalau kita bicara itu, artinya kita suka ngomongin sadar atau tidak menggibah dengan karakter-karakter yang antagonis. Tapi tidak banyak orang yang sadar bahwa dirinya antagonis. Itu yang ini. Oh, saya kan cuma aja, cuma ngomong kayak gitu aja kok disebut gibah. Kalau sudah gibahnya sudah gitu loh. Kok cuma gitu aja gitu. Cuma doang. Cuma ngasih tahu. Masih gak nyadar juga bahwa itu gibah. Masya Allah gitu. Sama ini sih terkait durasi yang diperhatikan tuh. Durasi ini hampir setengah jam kan? 32 menit. 32, ya setengah jam. 4 detik. Iya. Nah ini kan pas awal-awal tuh saya masih agak menarik, tapi pas pertengahan itu kok kayak agak monoton, dialognya tuh masih enggak berisi informasi baru tentang Dian, yang masih berkutat sama itu aja. Nah jadi tuh sebenarnya ini nih mungkin seolah-olah adegan ini memang sengaja dipanjang-panjangkan untuk mencapai target durasi yang saya perhatikan ya. Jadi mungkin sebenarnya bisa diringkas sekian menit aja, belas menit gitu tuh. Itu sih paling. Ya di bagian tengah untuk peristiwa gibah itu ada yang terasa datar. Iya, datar. Tidak memuncak. Iya, betul. Tidak memuncak, atau misalnya mau anti klimaks, mau dibikin klimaks khusus adegan di bak truk misalnya. Tapi itu kan adanya di pertengkaran. Iya. Pertengkaran, orang-orang tiba-tiba pada jongkok. Karena bingung juga nih, kok jongkok? Kenapa gitu loh. Jadi sebenarnya kalau yang saya baca di setiap pergantian scene gitu, itu selalu ada cue. Ada cue. Anu tuh. Ini mau anu, ini mau anu, ini, gitu. mau ini. Mau ditilang jongkok gitu kan. Pas apalagi mau mogok ya. Mogok kan lagi apa? Lagi tengkar. Mogok, lupa. Enggak lagi tengkar kok. Enggak. Berarti masih dalam perdebatan. Iya, masih dalam perdebatan. Kemudian ketika ditilang itu, ya maksudnya sih tilang itu untuk mencairkan suasana sebenarnya, untuk menyetop pertengkaran. Iya. Meskipun sebenarnya juga tetap terus berlanjut sampai ke rumah sakit sekalipun itu masih terjadi. Sampai pulang juga ya kecewa karena nggak bisa nengok. Bukan Menang kecewa. banget itu. Bukan. Jadi ada dua hal yang ditunjukkan oleh sutradara.
Ya, dan ini berbeda antara perasaan menang Butejo dengan perasaan sedih Yuning. Dan malu. Sedih, malu, bela-belain. Minder. Tahu nggak ketika mau pamit, Yuning gini-gini ke dia. Ngode ke dia, Yuning itu ketika mau naik truk, ketika mau pulang. Tuh. Artinya, nah ini bahasa ekspresi kayak gitu yang harus dilihat. Dia kecewa dengan kejadian, ternyata dengan dia jalannya dengan Fikri, dengan sesuatu yang dia bantah terus di perjalanan, iya kan? Gitu. Nggak tahu. Ternyata rock dengan Fikri. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya natural. Kalau paling yang agak perlu diberi catatan itu kan soal teknis, saya masih ini satu hal aja yang mungkin saya masih belum bisa menerima itu ending. Kenapa semudah itu dia cukup diberikan kalimat tenangkan pikiranmu, percaya karo aku. Murah. Lanange jagat. Lambemu kuwi ngono ku. Lanange jagat tenan. Lambe. Mobilnya Mercy aja. Bukan Mercy ya, apa itu ya pokoknya. Ya Mercy lah. Semacam Camry. Camry apa Mercy? Ya lupa. Itu kan. Adem lah cuman di. Aduh. Dan ini satu hal lagi. Saya mencoba membandingkan wajah bapaknya Fikri dengan Fikri, nggak mirip. Nggak mirip tuh. Karena gini, misalnya bapak Fikrinya ganteng gitu, orang itu cenderung sepakat loh, cenderung setuju, serius, tanpa sadar. Nggak apa-apa ya bapaknya ganteng ini, itu pasti gitu. Fikri mirip ibunya. Jadi ini nggak Fikri. Saya sebagai penonton yang mencoba untuk awam gitu kan. Mencoba untuk awam. Tapi detail banget. Itu mendekatkan antara Fikri dengan bapaknya seperti apa gitu loh. Paling tidak lewat kemiripan wajah. Secara fisik. Maka kemudian ini saya gitu loh. Hasil yang saya dapat gitu kan. Alasan apa selain harta Dian mau dengan bapaknya Fikri? Ini apa Rahida masuk lagi kepada apa yang dikatakan Butejo, ranggenah. Tuh. Jadi ranggenahnya itu bukan sesuatu yang diketahui oleh penumpang truk atau oleh Yuning, tapi oleh penonton. Oh, penonton. Benar. Itu betul-betul ranggenah. Apa sih kalau bapaknya Fikri ganteng? Oke, nggak ada masalah. Ada yang dilihat ya, tidak ada yang diharapkan. Masalah itu. Selain itu jadi masalah. Harta. Emang temenku orang ganteng, tapi mungkin karena banyak uang misalnya. Ini gitu lah. Penonton tuh tanpa sadar akan setuju. Nggak apa-apa lah. Tapi ini tidak. Makanya alasannya apa? Apakah karena Dian cuma lulusan SMA? Gitu kan. Sehingga mudah kena bujuk rayu. Kembang desa. Diberikan banyak hadiah misalnya dan sebagainya. Itu nah cuma itu aja menurut saya bagian akhir yang dirasa memang harus diperbaiki ya, artinya ada dialog yang bagi kebanyakan penonton itu bisa diterima gitu. Enggak sekadar tenangkan pikiranmu, percaya karo aku. Enggak cuma itulah, kalau kurang lebihnya gitu.
Artinya misalnya gitu, ada kalimat lainnya adalah aku sudah bicara dengan Fikri atau aku akan mengondisikan semua itu. Clear ya, Kamu tenang. akan Iya. mendapat kabar Iya. 2 hari lagi atau Solutif. kayak aku ya. Kita ke pasar gede be ibu-ibu. Tuh. Jadi kalau sebagai Don Yuan. Dan juga. Iya, kalau sebagai Don dan ya harus tajamnya itu di kata-kata gitu loh. Kecuali kalau dia cuma menang di harta. Kalau cuma menang di harta, maka kalimat kalimat semacam itu kemudian terbukti ampuh. Akhirnya kita melihat kapasitas atau kualitas dia. Gitu loh. Mana yang tidak cukup apa ya? Kalau artinya kan dia mudah dirayu gitu. Kalau dengan kata-kata semacam itu saja dia sudah percaya. Bagi saya kalau saya jadi dia, foto nggak cukup gitu loh. Nggak cukup dengan kalimat tenangkan pikiranmu, percaya karo aku, nggak bisa. Apalagi. Jadi ini kalau misalnya disebut sebagai komunikasi massa nyampe ya film ini ya. Ya sampai gitu ya. Apa yang kita bahas secara lebih detail itu bukan konsumsi publik. Ini konsumsi pengamat. Iya, konsumsi orang yang mencoba untuk melihat detail-detail yang dirasa masih kurang gitu. Kalau value-nya kan 2 hal. Ini saya bilang tadi, murid-murid kebudayaan, kemudian menyodorkan apa yang menjadi konsumsi masyarakat. Gibah is my style. Gibah is my style. Ya. Itu konsumsi masyarakat, sesuatu yang kemudian menjadi makanan sehari-hari gitu. Itu persoalannya. Kalau di luar negeri gibahnya gimana ya? Ya nggak perlu jauh-jauh gitu loh, karena yang paling banyak bicara kan orang sini. Yang paling bucin juga orang Indonesia katanya. Tuh. Iya. Kalau misalnya dibandingkan dengan sinetron gitu Bang. Ya memang sih nggak fair ya maksudnya kalau dengan sinetron itu kan kebanyakan maksudnya kita itu masyarakat karena sudah dikenalkan oleh televisi gitu. Sebelum misalnya katakanlah budaya membaca gitulah ya dia televisi itu langsung disodori dengan tontonan, dengan hal-hal yang kan banyaknya kita kalau misalnya sampah gitu, TV itu sampah gitu, isinya sinetron begitu gitu. Sampai kemudian ini agak bergeser juga ya, bahkan ada salah satu stasiun TV yang menggugat gitu kan orang-orang yang kreatif gitu. Ya udah berbeda ya. Udah berbeda segmen tematik. Udah beda ya. Iya maksudnya itu tuh artinya film-film ini tuh worth it lah, sih worth it. Dibanding yang bilang tidak worth it itu karena penonton dakwah penonton sinetron. Gimana sih pengamat sinetron selama berapa bulan tuh FTV? Sinetron. Kalau bicara value ya, bicara value, saya pikir tidak ada yang mungkin tidak seluruh kreator menyisipkan pesan atau value yang muluk-muluk gitu. Atau bahkan dia tidak berpikir apapun, yang penting bikin ini, diresponnya seperti apapun maka silakan gitu. Dan itu apapun kritik dari publik bisa akan dijadikan perbaikan-perbaikan di kemudian hari misalnya. Tapi penonton sinetron itu setiap hari loh dicekoki oleh dialog-dialog dan perilaku sampah. Zoom in, zoom out.
makanya saya nggak mau nonton TV kecuali berita dengan hiburan yang mencerdaskan. Sinetron langsung saya matikan atau pindah channel. Iya. Oke. Ya, ini sedikit saja. Saya pernah selama 2 bulan setiap hari selama 2 bulan mengamati seluruh tayangan sinetron di televisi hanya untuk menulis 3 halaman artikel. Risetnya 2 bulan. 2 bulan Keren. Risetnya 2 nonton bulan. sinetron, nyari-nyari referensi, dan akhirnya sudah sampai pada kesimpulan seluruh sinetron di Indonesia sampah. Itu sampah dan lama-lama bacin. Makanya daripada nonton sinetron dengan bikin podcast. Kayaknya selain Tilik juga banyak ya mungkin ya film-film indie yang Ada. berkualitas mungkin Iya. ya gitu. Misalnya saya belum nonton, ini ada yang kabarnya cukup menarik, Lemantun gitu. Lemantul. Iya. Lemantun itu lemak, bahasa halusnya lemari. Bahasa Sunda kan itu? Jawa. Jawa. Oh, Lemantul. Lemari. Nah ini sih yang agak menarik dari fenomena film Tilik ini, akhirnya film-film pendek itu sekarang jadi Alternatif. perhatian masyarakat. Iya. Saya lihat deretan 10 film pendek apa yang bagus gitu kan, banyak orang nulis itu. Artinya kan ini jadi semakin diperhatikan, maksudnya film pendek yang tadinya itu mungkin sebelumnya penonton awam itu masih banyak menontonnya film-film yang panjang, film-film Drakor bioskop. Ya karena film pendek dianggap film-film idealis. Iya, Masih pada mulanya memang begitu, film-film idealis. dan secara mutu juga belum banyak film-film pendek. Saya kan juga ini lumayan ngikutin nih film-film pendek, Yang nonton ini kritis. memang belum banyak kalau untuk Indonesia, untuk film pendek yang secara mutu tuh baik gitu tuh, bagus. Iya, sebelumnya itu kan ada yang dari Watchdog gitu. Iya, Watchdog itu yang kebanyakan sempet- dokumenter, Ya, dan kebanyakan produksi house itu yang memproduksi film pendek itu rata-rata juga jarang yang diupload di YouTube. Jadi masih Masih PH. masih untuk kebutuhan festival kayak gitu, acara-acara yang Iya. sifatnya internal. Nah, yang di YouTube tuh masih jarang gitu. Akses publik. Sudah bergeser sekarang, beralih media, beralih sarana. Makanya orang lebih mudah menemukan, lebih mudah membuat menjadi viral gitu. Oke, Iya, teman-teman. viral, iya. Jadi Ada sebenarnya lagi? Barangkali kalau tidak kita sudahi. oke. Cukup. Oke. Ya baik kawan-kawan semua. Mungkin Obrolan ringan. obrolannya random gitu kan, kemana-mana, ngacak para ya. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita catat gitu kan. Ini saya tidak akan menyimpulkan apapun, tidak juga akan membuat resume gitu. Semua bisa mengajukan kritik, mengajukan hujatan, termasuk memberikan apresiasi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya satu hal yang ingin saya katakan kepada seluruhnya adalah nguri-nguri kebudayaan atau menjaga, memelihara kebudayaan sendiri itu sudah menjadi barang langka gitu loh. Dan saya sangat apresiatif dengan adanya film ini. Semoga sutradara Mas Wahyu Agung Prasetyo bisa membuat film lainnya yang mungkin juga sama-sama berkaitan dengan tema-tema tradisi, tema-tema khas masyarakat di wilayah manapun, yang itu bisa menjadi semacam cerminan dari perilaku-perilaku masyarakat yang sedang berkembang. Oke gitu ya teman-teman, terima kasih banyak atas obrolannya. Kita tutup
dengan bacaan hamdalah.